Pasar Cibatu di Garut selalu ramai sejak fajar menyingsing. Para pedagang membuka lapak dengan semangat, sementara para ibu-ibu mulai tawar-menawar harga dengan suara cempreng yang menggema. Tapi di balik hiruk-pikuk kehidupan pasar, ada ketakutan yang mengendap di dada setiap pedagang. Mereka menyambut hari bukan hanya dengan harapan mendapat rezeki, tapi juga dengan was-was akan kedatangan satu sosok Dadan Sunaria. Dadan bukan nama asing di telinga warga Cibatu. Bertubuh kekar, bertato harimau di lengan kanan, dan selalu mengenakan jaket kulit meski matahari menyorot terik. Wajahnya keras, dengan bekas luka melintang di pipi kiri, kenangan dari duel berdarah melawan preman luar kota yang kini hanya tinggal nama. Tapi bukan itu yang membuat Dadan ditakuti. Konon, ia kebal terhadap bacokan, tembakan, bahkan paku sekalipun. Sering terdengar kabar bahwa golok hanya membuat kulitnya tergores seperti daun terkena angin. Pagi itu, langkah Dadan terdengar berat, menapak di lorong sempit antara kios sayur dan lapak ayam potong. Suara langkahnya disertai denting rantai besi yang melilit pergelangan tangannya. Setiap kali ia lewat, para pedagang menunduk cepat, pura-pura sibuk menata barang. Suasana pasar yang semula riuh mendadak hening, seolah ada malaikat maut yang sedang berkeliling memilih mangsa. "Mana setoran minggu ini, Mang Usep?" tanyanya pelan namun mengandung ancaman. Usep, pedagang tempe tua yang tulangnya sudah tak sekuat dulu, segera menyerahkan uang lusuh dari saku celananya. Tangan Usep gemetar saat menyodorkannya. "Maaf, Kang, minggu ini sepi pembeli." Dadan menatapnya tajam, lalu tertawa pelan, sinis. "Sepi, berarti harusnya lo makin semangat bayar, biar gue jaga pasar ini tetap aman. Jangan sampai ada yang jualan tapi lupa bersyukur." Ia mencengkeram kerah baju Usep dan mengguncangnya pelan, cukup untuk menggetarkan jiwa lelaki tua itu. Pedagang lain hanya bisa melihat dari kejauhan, tak berani campur tangan. Ketakutan telah menjadi bagian dari nafas mereka. Di sudut pasar, seorang ibu penjual bumbu dapur meneteskan air mata. Ia tahu, jika terus begini, mereka akan habis bukan karena dagangan tak laku, tapi karena dicekik perlahan oleh tangan besi Dadan. Tapi siapa yang bisa melawan? Polisi, mereka pun hanya datang kalau ada mayat. Warga, mereka lebih memilih diam, karena nyawa tak bisa diganti. Meski keras dan garang, Dadan tak pernah merasa bersalah. Dalam pikirannya, ia hanyalah menagih hak. Baginya, pasar ini miliknya, bukan secara hukum, tapi secara kekuasaan. Ia merasa dunia mengajarkan satu pelajaran, siapa yang kuat, dia yang menang. Dan Dadan adalah pemenang. Ia adalah hukum. Ia adalah ketakutan itu sendiri. Namun pagi itu, saat ia berjalan meninggalkan lorong dan menyulut rokoknya, matanya menatap sesuatu yang tak biasa, sebuah gerobak cilok reyot berdiri di bawah pohon waru tua. Di baliknya, seorang kakek berambut putih tengah duduk tenang, seperti tak terganggu oleh aura kehadirannya. Dadan menyipitkan mata, belum pernah ia melihat kakek itu sebelumnya. Dan anehnya, ia merasa sedikit gelisah, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari hanya sekadar menatap seorang tua penjual cilok. Langit pagi mulai menghangat, tapi hawa pasar tetap tegang sejak Dadan Sunaria berkeliling. Namun pandangan Dadan tertahan pada satu titik, gerobak cilok tua yang berdiri tenang di sudut dekat pohon waru. Gerobaknya tak mencolok, bahkan terkesan reot dan penuh tambalan seng. Namun yang lebih mencuri perhatian Dadan adalah sosok di belakangnya, seorang kakek renta, duduk bersila di bangku kecil, mengupas bawang dengan perlahan dan penuh kesabaran. Tak ada ketakutan di wajahnya. Tidak ada kecemasan seperti pedagang lain. Justru sorot matanya menatap lurus ke arah Dadan, tenang, tajam, dan hening. Dadan berhenti, sejenak, untuk sesaat, waktu seakan membeku. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tapi ada sesuatu dalam sorot mata si kakek yang membuat dadanya sesak. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan mendongak sombong, menghembuskan asap rokok ke udara. "Heh, kakek baru buka lapak, tapi gak izin dulu?" tanyanya dengan nada menggertak. Kakek itu mengangguk pelan, senyumnya ramah, nyaris seperti seorang guru menyapa muridnya yang nakal. "Iya, nak, baru semalam datang. Maaf ya kalau belum sempat sapa-sapa," ucapnya, suaranya serak namun dalam, seperti air mengalir di bebatuan tua. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa terganggu, memutar cilok di kuah mendidih yang harum aromanya menyebar pelan ke seluruh sudut pasar. "Pasar ini ada yang ngatur, Kek," ucap Dadan, suaranya mulai berat. "Gak ada yang jualan di sini tanpa bayar.
Ini bukan tempat gratis. Ia melangkah lebih dekat, mencoba menunjukkan kekuasaan yang selama ini membuat semua orang tunduk. Tapi si kakek hanya mengangguk lagi, lalu mengulurkan satu tusuk cilok dengan tangan gemetar namun mantap. Coba dulu, nak, nanti baru kita omongin soal bayar-bayaran. Dadan menyipitkan mata. Ini pertama kalinya ada yang menanggapi ancamannya dengan cilok. Tapi ia mengambil tusuk itu, bukan karena tertarik, tapi karena gengsinya menuntutnya untuk membuktikan bahwa tak ada yang bisa membuatnya mundur. Ia menggigit satu bulatan cilok, dan mendadak terdiam. Ada rasa aneh, bukan hanya dari bumbu kacang yang kaya dan pedas, tapi seperti ada getaran halus yang mengalir ke lidahnya, merambat ke dadanya, menyentuh sesuatu di dalam yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa detik kemudian, Dadan melempar tusuk cilok itu ke tanah. Rasanya enak, tapi bukan itu urusannya. Gue gak peduli lo siapa, kek. Besok gue datang lagi. Kalau gak ada uang keamanan, gerobak lo gue tendang sampai ke gat. Ancamnya sambil menyeringai. Tapi saat ia melangkah pergi, ada rasa nyeri aneh di telapak kakinya. Seolah-olah tanah yang dipijaknya menolak kehadirannya. Kakek itu menatap punggung Dadan dengan mata yang mulai berkabut. Nak, yang kau sebut keamanan, kadang adalah ketakutan yang menyamar, gumamnya pelan, seolah berkata pada dirinya sendiri, atau mungkin pada bumi yang mendengarkan. Di balik tubuh rapuhnya, seakan tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penjual cilok keliling. Di balik awan yang bergulung perlahan di atas pasar Cibatu, angin berembus dengan bau tanah basah. Hari itu, sesuatu telah berubah. Seorang kakek tua dengan gerobak cilok sederhana telah tiba. Dan tanpa banyak kata, ia membawa serta getar kekuatan lama, kekuatan yang selama ini tertidur di dalam tanah, menunggu saat untuk bangkit kembali. Malam turun di pasar Cibatu dengan lampu-lampu temaram yang menggantung lesu di atas lapak-lapak kosong. Bau sisa ikan asin, cabai busuk, dan tanah basah menyatu jadi aroma khas pasar yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hidup darinya. Namun malam itu, suasana lebih sunyi dari biasanya. Bisik-bisik pedagang membicarakan hal yang tak biasa, tentang Dadan yang terlihat bingung, bahkan sedikit limbung, setelah mencicipi cilok si kakek. Sebuah tanda yang mereka anggap sebagai awal dari sesuatu yang besar. Pagi berikutnya, Dadan datang lebih cepat dari biasanya. Kali ini ia tidak sendiri, tetapi ditemani 3 anak buahnya, Ujang Kaleng, si kurus dengan belati tersembunyi, Ipul Ganas, tukang pukul bertubuh besar, dan Jabrik, yang selalu tertawa dalam kekacauan. Mereka berjalan beriringan, seperti kawanan anjing liar yang mencium bau perlawanan. Di tangan Dadan sudah tergenggam sebatang tongkat besi panjang, benda yang biasa ia gunakan untuk menghancurkan gerobak pedagang yang bandel. Lapak Jagalarat masih berdiri di tempat yang sama. Gerobaknya tak berubah, masih reot, dan bersahaja. Tapi ada sesuatu yang lain pagi itu. Di sekitar gerobaknya, tanah tampak lebih padat, seolah telah disentuh oleh sesuatu yang gaib. Beberapa pedagang yang sejak fajar menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menahan napas, berharap keajaiban atau setidaknya tidak ada darah yang tumpah. Heh, kek, gak ngerti bahasa ya, bentak Dadan. Ia langsung menghampiri tanpa basa-basi. Gue kasih waktu semalam buat mikir, tapi lo malah santai jualan cilok. Ini pasar, bukan tempat nenek moyang lo. Dengan satu hentakan kaki, Dadan menendang gerobak Jagalarat. Tapi yang terjadi membuat semua orang tercengang, kakinya terpental mundur seolah menendang batu besar. Ia terhuyung, nyaris jatuh, dan untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tanah ini bukan milikku, nak, jawab Jagalarat tenang. Tapi kau pun bukan tuan atasnya. Bumi ini hanya bersahabat pada yang merawatnya, bukan yang menindas. Suaranya dalam, dan kata-katanya menggema seolah keluar bukan hanya dari mulutnya, tapi dari kedalaman bumi itu sendiri. Ujang dan Jabrik spontan melangkah maju. Biar gue yang beresin, bang, kata Ujang sambil menghunus belatinya. Namun sebelum dia sempat menyentuh gerobak, telapak kakinya terpeleset sendiri, seolah ada minyak gaib yang melumuri tanah di sekitarnya. Ia jatuh telentang, matanya mendelik, dan tiba-tiba tubuhnya kaku, kesurupan. Jabrik yang hendak membantu justru memekik dan lari terbirit-birit, seperti melihat bayangan besar yang tak kasat mata. Para pedagang mulai bergumam, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ini bukan kakek biasa, bisik salah seorang. Gerobaknya dijaga, bukan sama manusia. Dadan yang biasanya mengombak singa, kini hanya berdiri terpaku. Dadanya naik turun,
bukan karena lelah, tapi karena marah. Marah pada dirinya sendiri yang merasa kehilangan kendali. Dadan mendekat lagi, menatap Jagalarat dalam-dalam. "Gue gak peduli lo siapa. Tapi mulai sekarang, gue anggap lo musuh," ucapnya pelan namun penuh tekanan. Kakek itu hanya tersenyum kecil, sambil mengaduk kuah ciloknya yang terus mengepul harum. Dalam keheningan itu, terdengar suara tanah yang seperti bergetar pelan, seolah menyambut kata-kata Dadan, atau menantangnya. Hari berganti, tapi rasa malu Dadan Sunaria masih membara. Pasar Cibatu, wilayah kekuasaannya selama ini, seolah menertawakan dirinya dalam diam. Ia, preman yang dikenal kebal bacot dan tak tersentuh, kini ditantang oleh seorang kakek tua penjual cilok. Ujang Kaleng masih terbaring linglung di rumahnya, matanya kosong seperti dirampas rohnya. Sejak kejadian itu, tak satu pun anak buah Dadan berani menyebut nama Jagalarat tanpa berbisik. Tengah malam, Dadan duduk sendirian di pos ronda pasar. Rokok menyala satu-satu, habis tanpa dinikmati. Di depannya, tergeletak kitab tua warisan ayahnya, seorang dukun sakti dari Ciawi yang dulu dikenal sebagai pemilik ajian, getih lulumpatan. Matanya tajam menatap tulisan kuno dalam bahasa Sunda Buhun. "Kalau dia pakai ajian, gue juga bisa. Gue akan tunjukin, pasar ini milik Dadan, bukan kakek bau tanah itu," gumamnya, disusul tawa pendek yang menggema dingin. Malam itu juga, Dadan melakukan ritual keras di bawah pohon keramat di belakang pasar. Ia menorehkan darah dari ibu jarinya ke tanah, lalu membaca mantra dengan suara parau. Angin berputar aneh, lampu pasar berkedip-kedip. Dari balik kegelapan, terdengar desis seperti ular yang menggeliat. Ajian, badan semurup, ia bangkitkan, ilmu yang konon bisa mengisi tubuhnya dengan roh-roh jahat agar tubuhnya makin kebal dan menyerang tanpa ampun. Pagi harinya, pasar terasa berat. Awan mendung bergelayut rendah, seakan enggan memberi terang. Dadan kembali muncul, kini dengan mata merah menyala dan wajah yang tak lagi seperti manusia biasa. Ia berjalan ke arah gerobak. Cilok dengan langkah lambat tapi menghentak. Di tangannya tergenggam sebilah golok besar yang berkilat meski matahari tertutup awan. Para pedagang menyingkir, menyembunyikan diri di balik tumpukan peti atau karung bawang. Namun Jagalarat sudah berdiri menunggunya. Wajahnya tetap tenang, tangan kirinya menggenggam tasbih dari akar kayu jati, dan tangan kanannya memutar adonan cilok. "Kau datang lagi, nak?" tanyanya lembut. Tapi Dadan tak menjawab. Ia hanya mengangkat goloknya tinggi-tinggi, lalu menebaskannya ke arah kepala si kakek. Tepat sebelum golok menyentuh Jagalarat, tanah di bawah kaki Dadan terbelah seperti retakan kecil dalam gempa bumi. Goloknya mental ke udara, jatuh beberapa meter jauhnya. Tubuh Dadan terpental ke belakang, menghantam gerobak kosong. Tanah bergemuruh, dan di bawah gerobak Jagalarat, muncul kilatan merah, seperti api yang membentuk huruf-huruf tua yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mengerti dunia gaib. Dadan terbatuk, darah menetes dari sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya, darah itu nyata, bukan darah musuh, tapi darahnya sendiri. Ia terhuyung bangkit, matanya masih menyala, tapi tubuhnya tak stabil. Apa yang lo pakai, kek?" teriaknya dengan suara serak penuh kebencian. Jagalarat menatapnya dalam, lalu berkata pelan namun tegas, "Kau telah diberi peringatan, Dadan. Ini baru napas pertama dari ajian Rengka Gunung. Jangan paksa bumi ini marah, karena kalau ia pecah, bukan cuma kau yang akan lenyap, tapi semua kesombongan yang kau bangun." Suaranya bergema, menggetarkan dada mereka yang mendengar. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Dadan merasa takut. Malam menyelimuti kampung Lewi Hejo di lereng Gunung Guntur. Di balik gemerisik daun dan gemuruh air sungai kecil, terdengar lantunan doa-doa kuno dari sebuah gubuk tua yang sudah lama tak dijamah manusia biasa. Di dalamnya, berbaring seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam, Jagalarat, si penjual cilok yang mengguncang pasar Cibatu. Sambil menatap langit-langit bambu, ia teringat masa mudanya, ketika namanya menggema bukan sebagai pedagang, tapi sebagai murid terakhir dari Ki Galuh Rengganis, pemilik ajian Rengka Gunung. Jagalarat dulunya bernama Raka Surya, seorang jawara muda dari Garut Selatan yang dikenal cerdas namun berwatak keras. Ia pernah menjadi pemimpin kelompok pelindung desa yang menumpas begal, tuyul, bahkan jin kiriman dari dukun-dukun hitam. Tapi jiwa mudanya haus akan kekuatan. Dalam sebuah pelatihan terakhir, Ki Galuh memaksanya memilih, melanjutkan jalan ajian untuk menjadi penjaga bumi, atau mengejar kesaktian yang bisa menghancurkan.
Raka memilih pergi. Ia mengembara, bertarung, dan hampir terjerumus ke dunia gelap. Namun dalam pengembaraan itu, ia menyaksikan banyak kematian sia-sia karena kesombongan para pendekar. Di satu titik, saat ia melawan seorang dukun hitam dan menyebabkan tanah longsor yang menelan satu kampung, ia nyaris gila. Ia kembali ke gurunya dengan tubuh luka-luka, menyesali semua. Di sanalah Ki Galuh menerimanya kembali dan memberinya nama baru, Jagalarat, sang penjaga bumi. Sebagai penjaga ajian Rengkah Gunung, Jagalarat harus hidup sederhana, menyatu dengan rakyat kecil, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia dilarang menggunakan ajian untuk menyerang kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena itulah ia memilih menjadi penjual cilok, berkeliling kampung dan pasar, mendengar keluhan rakyat kecil, menyelami derita yang tak pernah dibaca oleh para penguasa maupun preman. Namun kini, kedamaian itu terguncang. Dadan Sunaria bukan sekadar preman biasa. Jagalarat bisa merasakannya, tubuh anak itu penuh luka batin, dipenuhi dendam yang sudah lama mengakar. Dan lebih dari itu, Dadan membawa hawa ajian kotor dari ajaran tua yang seharusnya sudah punah. Jagalarat tahu, kalau dibiarkan, kekuatan itu bisa membangkitkan roh-roh bawah tanah yang telah lama tertidur. Di hadapan api kecil dalam gubuknya, Jagalarat membuka kain hitam tua berisi batu kecil seukuran ibu jari. Batu itu berdenyut pelan, memancarkan panas. Batu rengkah, gumamnya. Jika bumi ini sampai terbelah karena nafsu manusia, aku harus siap. Wajahnya tegang, namun mata tuanya tetap jernih. Ia tahu waktu damai telah lewat. Peran sebagai kakek penjual cilok tak bisa lagi menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Di tempat lain, Dadan tengah mengerang di tempat tidurnya. Tubuhnya panas dingin, tapi bukan karena sakit biasa. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan gunung yang retak, dari celahnya muncul tangan-tangan raksasa yang membakar semua yang sombong. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi bukannya takut, ia tersenyum miring. Kalau dia penjaga bumi, gue bakal jadi penguasanya. Malam itu, dua kekuatan tua yang bertolak belakang mulai bangkit dari tidurnya. Satu menjaga, satu menguasai. Dan tanah Garut pun bersiap menjadi medan tempur antara ajian putih yang menyatu dengan alam, dan ajian hitam yang mengoyaknya. Dini hari menyelimuti Cibatu dengan hawa yang ganjil. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Di sudut rumah panggung tua peninggalan ayahnya, Dadan duduk bersila di atas kain kafan hitam. Di sekelilingnya, 8 lilin menyala, berwarna merah darah. Wajahnya tak lagi manusiawi, sorot matanya tajam, dan tubuhnya bergetar menahan energi yang hendak meledak dari dalam. Ajian Getih Lulumpatan, bangkitlah, gumamnya dengan suara parau. Ia menorehkan pisau ke telapak tangannya, meneteskan darah ke mangkuk tanah liat berisi rambut, paku, dan abu dupa. Seiring mantranya mengalir, darah itu mendidih, mengepul, lalu menyemburkan asap hitam. Dari asap itu terdengar rintihan dan jeritan, suara arwah penasaran yang ia paksa masuk ke tubuhnya. Ajian itu menuntut harga mahal, jiwa yang setengah gila dan hati yang hampa. Mata Dadan terbalik sejenak, lalu ia membuka mulut lebar-lebar dan mengerang keras. Di detik itu juga, tubuhnya disusupi oleh energi jahat yang dulu dimiliki ayahnya, preman sakti yang mati terbakar di hutan karena mengkhianati alam. Namun Dadan tidak peduli. Ia merasa kuat, terlalu kuat. Ia melompat dari duduknya dan meninju tiang kayu rumah hingga patah. Darah di tangannya kini tak menetes ke tanah, ia terserap kembali oleh pori-pori kulitnya. Tubuhnya haus luka. Pagi harinya, Cibatu kembali gempar. Dua pedagang tempe ditemukan pingsan di depan lapak mereka dengan mata membelalak dan mulut berbuih. Di tanah, ada jejak kaki terbakar, dan coretan dengan darah kering, bayar pada Dadan. Warga pasar geger, sebagian mulai pergi lebih pagi dari biasanya. Yang bertahan hanya mereka yang nekat atau terlalu miskin untuk peduli. Tapi semua sadar, Dadan bukan sekadar preman, kini ia seperti jelmaan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit. Jagalarat datang seperti biasa, membawa gerobak cilok yang sama. Namun kali ini, langkahnya sedikit lebih berat. Ia bisa mencium bau ajian Getih Lulumpatan, bau darah yang tidak suci, darah yang dicemari oleh roh-roh buangan. Ia tahu ini bukan pertarungan fisik biasa lagi. Ia tahu bahwa Dadan telah memilih jalan hitam sepenuhnya. Tapi sebagai penjaga bumi, ia juga tahu, kalau dibiarkan, ajian itu bisa memanggil bencana pada satu wilayah. Di kejauhan, Dadan muncul dari antara kabut.
Tubuhnya tak sepenuhnya seperti manusia. Wajahnya pucat, dan urat-urat hitam tampak menjalar di leher hingga ke mata. Di punggungnya tergantung keris warisan ayahnya yang terbungkus kain merah tua. Ia melangkah seperti bayangan, dan semua yang ia lewati seakan membeku. Suara pasar menghilang, suara ayam pun terdiam. Di depan gerobak cilok, ia berhenti. "Aku datang bukan untuk pala," katanya pelan, tapi menggema hingga ke telinga pedagang yang bersembunyi. "Aku datang untuk menuntut balas. Lo bikin malu gue di tanah yang harusnya gue kuasai. Sekarang gue gak bakal segan, lo bakal lihat gimana bumi lo sendiri akan nelan lo hidup-hidup, kek." Tangannya mengangkat keris, dan angin berubah dingin. Tapi Jagalarat hanya tersenyum tipis, lalu perlahan membuka ikat pinggang kain kuningnya, simbol bahwa ia siap bertarung. Bumi menahan napasnya, dan Garut pun mulai bersiap menerima benturan dua ajian, satu dari darah dan dendam, satu dari tanah dan keteguhan. Ketika keris Dadan terangkat tinggi, waktu seolah berhenti. Pasar Cibatu membeku dalam ketakutan. Suara burung lenyap, deru angin mematung. Para pedagang mengintip dari celah warung dan tumpukan karung. Neri menyaksikan dua sosok itu berdiri berhadapan, satu tua renta tapi tegap, satu muda garang dengan tubuh yang tak sepenuhnya manusia lagi. Di antara mereka, tanah mulai bergetar halus, seperti menahan napas sebelum meledak. Jagalarat menatap mata Dadan dalam-dalam. "Kau telah merusak urat tanah ini, Nak," ucapnya lirih. "Ajianmu membangunkan roh-roh buangan yang seharusnya dikurung selamanya. Tapi jika ini yang kau pilih, aku tak akan mundur." Dengan pelan, ia menancapkan tusuk cilok dari besi kuningan ke tanah. Seketika, dari tanah muncul cahaya keemasan, membentuk lingkaran pusaran kecil yang berdenyut seperti jantung bumi. Itulah panggilan awal ajian rengkah gunung. Dadan meraung, "Basi, ajian tua itu gak bisa lawan darahku yang mendidih." Ia menghentakkan kaki ke tanah. Retakan menjalar dari tapaknya seperti petir menyambar bumi. Ia bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia, dan menerjang Jagalarat dengan keris yang berpendar merah. Tapi Jagalarat hanya melangkah setengah jengkal ke kiri, dan serangan itu meleset, menghantam gerobak cilok hingga meledak jadi kayu dan debu. Tanah tempat pertarungan itu berdiri mulai merekah. Retakan kecil menyebar ke penjuru pasar, membuat genteng-genteng jatuh dan tiang-tiang kayu retak. Seekor ayam mati mendadak. Uap panas naik dari celah retakan itu, membawa aroma belerang, tanda bahwa lapisan bawah bumi mulai terusik. Pedagang-pedagang berhamburan keluar, berteriak histeris, sebagian berdoa, sebagian menangis. Pasar Cibatu tak lagi jadi tempat berdagang, ia telah berubah jadi medan sakral pertarungan dua kekuatan langit dan neraka. "Ini baru napas pertama," ucap Jagalarat sambil mengepalkan tangan. Dari tangannya muncul getaran halus yang menyebar seperti gelombang ke tanah. Retakan berhenti membesar, batu-batu yang hendak pecah menggigil dan diam. Bumi mendengar panggilan tuannya. Dadan terhuyung, merasa kekuatannya tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia menjerit, tapi tidak karena sakit, melainkan karena harga dirinya ditahan oleh tangan seorang kakek. Dengan amarah membara, Dadan meludah ke tanah dan membuka jubahnya. Di dadanya, terukir raja hitam yang mengalirkan darah dari pori-pori. "Kalau begitu, kita mulai babak sesungguhnya, kek. Gue akan buka lulumpatan darah kedua. Lo mau jaga bumi? Silakan, tapi gue bakal bikin bumi ini jera milik lo." Ia menorehkan keris ke dadanya sendiri, dan dari luka itu, bukan hanya darah yang mengucur, tapi bayangan. Asap hitam membentuk wajah-wajah menyeramkan, merintih dan tertawa gila. Jagalarat memejamkan mata. "Maafkan aku, Guru," bisiknya. "Hari ini aku tak bisa lagi menahan tangan." Ia mencabut tusuk cilok yang menancap di tanah, lalu menggigitnya. Dari dalam tubuhnya terdengar suara seperti gunung runtuh. Tubuh tuanya memancarkan cahaya tanah, coklat keemasan, berdenyut seperti magma tenang. Di saat itulah, bumi di bawah mereka benar-benar merekah. Tanah pecah membentuk lingkaran besar. Dadan dan Jagalarat terjerembab ke pusaran yang terbentuk, pusaran yang bukan sekadar lubang fisik, melainkan gerbang kerana pertarungan roh dan ajian. Pasar lenyap dari pandangan, yang tersisa hanya langit kelam, pusaran tanah, dan dua sosok yang kini tak lagi sekadar manusia. Ini bukan tentang cilok atau palak lagi. Ini tentang keseimbangan dunia yang mulai miring, dan hanya salah satu dari mereka yang akan kembali berdiri. Jagalarat dan Dadan terhempas ke dalam pusaran tanah, namun bukan tanah biasa.
Mereka kini berada di ranah lain, ruang astral antara langit dan bumi, di mana waktu tidak bergerak seperti biasanya, dan suara hanya bergema dalam batin. Di sekeliling mereka, tanah berwarna merah tua dan langit seperti lembaran hitam koyak, dihiasi kilatan cahaya aneh yang berkedip seperti mata raksasa. Disinilah gerbang kedua terbuka, wilayah tempat Ajian diuji bukan hanya oleh kekuatan, tapi oleh jiwa. Dadan mendarat dengan tawa. Tubuhnya kini berubah, kulitnya menghitam, urat-urat membengkak, dan dari matanya menyala merah seperti bara api. Akhirnya, tempat yang cocok buat darahku. Serunya, dari punggungnya tumbuh dua tangan bayangan, masing-masing menggenggam senjata, satu keris dan satu cambuk. Suara-suara dari tubuhnya terus mendesis, seolah ratusan arwah sedang berteriak bersamaan. Aura kematian melingkupi langkahnya. Jagalarat berdiri perlahan, wajahnya tetap tenang, meski tubuhnya tampak lebih muda dari sebelumnya. Waktu seakan berjalan mundur di tubuhnya, membangkitkan kejayaan masa mudanya sebagai Raka Surya. Ia memejamkan mata, dan dari langkah kakinya tumbuh akar-akar kecil yang menyatu dengan tanah astral. Gerbang kedua bukan tempat untuk pamer kesaktian, Dadan, suaranya bergetar pelan namun menggetarkan tanah. Disinilah niatmu akan membuka jalan atau menutupmu selamanya. Tanpa banyak bicara, Dadan menerjang. Cambuk bayangannya menghantam ke arah Jagalarat seperti petir menyambar. Tapi akar-akar tanah naik melindungi sang kakek, berubah jadi tameng batu. Pertarungan dimulai dengan keras. Tanah meledak, udara menggetar, dan langit astral berwarna merah tua mulai merekah lebih lebar. Setiap benturan tidak hanya mengguncang tempat itu, tapi juga menciptakan resonansi ke dunia nyata. Di pasar Cibatu, pohon-pohon bergoyang meski angin tak bertiup. Jagalarat lalu membuka jubahnya, menampakkan tubuhnya yang dipenuhi simbol-simbol kuno, Raja Ajian dari gunung-gunung tertua di Priangan. Ia menghentakkan kaki, dan dari tanah bangkit sosok-sosok roh leluhur, para penjaga bumi yang dulunya petani, kuli, dan rakyat kecil. Mereka membentuk barisan di belakangnya. Dadan, kata Jagalarat, kau bukan musuhku, kau hanya anak yang disesatkan oleh dendam. Tapi jika kau memilih neraka, maka pintunya akan kubuka untukmu. Dadan tertawa getir. Gue gak butuh pengampunan, kek. Gue butuh pengakuan. Lo dan dunia gak pernah tahu gimana bokap gue mati di tangan orang-orang yang pura-pura suci kayak lo. Ia menghantam tanah, dan dari dalamnya muncul bayangan ayahnya, besar, penuh luka bakar, tapi menakutkan. Bayangan itu langsung menerjang Jagalarat, disertai raungan keras yang membuat langit berguncang. Tubuh Jagalarat terpental, darah mengucur dari mulutnya. Namun ia tersenyum. Akhirnya, kau buka hatimu, bisiknya. Amarahmu bukan milikmu sendiri, tapi warisan luka. Kau bawa dendam orang mati ke dalam dunia yang hidup. Ia menancapkan tangan ke tanah dan membuka jurus inti rengkah gunung, tanah bergemuruh, membentuk celah dalam yang memisahkan dirinya dan Dadan. Lihat ke dalam celah itu, Dadan. Itu bukan neraka, itu adalah dirimu sendiri. Dadan terpaku. Di dasar celah itu, ia melihat dirinya kecil, menangis di pelukan ibunya, melihat sang ayah terbakar dalam amukan massa, lalu hidup di jalanan, diludahi, dan dipukuli. Emosinya meledak jadi jeritan. Tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ajian Getih Lulumpatan menolak empati, menolak kesedihan, dan ketika Dadan merasakan itu, ajian itu mulai menolak tubuhnya sendiri. Dadan berdiri kaku di tepi jurang ajian. Di dasar celah itu, ia melihat kilasan hidupnya sendiri, masa kecil yang dipenuhi rasa kehilangan, penghinaan, dan luka yang tak pernah sembuh. Tubuhnya masih diselubungi kekuatan ajian Getih Lulumpatan, tapi bayangan dirinya kecil yang menangis di pelukan ibunya perlahan menggerogoti benteng amarahnya. Jantungnya berdetak tak menentu, antara amarah dan kesadaran, antara dendam dan harapan. Jagalarat mendekat dengan langkah gontai. Tubuhnya penuh luka akibat benturan sebelumnya, tapi sorot matanya tetap tenang. Dadan, kekuatanmu besar, tapi kau sedang dimakan oleh ajianmu sendiri. Darah yang kau andalkan kini menolak tubuhmu karena kau mulai merasa hidup. Itu pertanda bahwa hatimu belum sepenuhnya mati. Suaranya lirih, namun menggema dalam kehampaan ranah ajian itu, memecah kebisuan yang menekan jiwa. Tiba-tiba, bayangan ayah Dadan menggeram keras dan berubah liar. Sosok arwah itu meledak menjadi kabut hitam dan menerjang Dadan dari belakang. Dadan terhuyung, tubuhnya dililit kabut itu, dan suara ayahnya bergema dalam kepalanya, jangan dengar dia. Dunia ini hanya untuk yang kuat.
Hancurkan semua, buat mereka merangkak minta ampun. Tangan Dadan bergetar, memegang keris yang mulai membakar telapak tangannya sendiri. Namun, di tengah siksaan itu, Dadan menatap ke dasar celah lagi. Ia melihat ibunya, bukan sekadar bayangan, tapi memori paling jernih yang ia simpan. Sang ibu menyuapi dia nasi dengan tangan kasar, tersenyum meski lapar, menyembunyikan air mata di balik tudung lusuh. Dadan berlutut, "Ibu, aku hanya ingin jadi orang kuat. Tapi, kenapa makin kuat aku, makin hilang aku dari ibu." Bisikan itu lirih, tapi cukup untuk membuat kabut hitam di sekelilingnya mulai retak. Jagalarat menutup mata, lalu merapalkan doa dalam bahasa Sunda kuno. Akar-akar dari tanah menjalar ke arah Dadan, tidak untuk mengikat, tapi seperti tangan yang hendak memeluk. "Kau tidak sendirian, Dadan. Banyak anak seperti kau, dibesarkan oleh luka. Tapi tidak semua memilih membalas dunia dengan racun." Tanah mulai tenang, cahaya kemasan muncul dari sela-sela retakan jurang, seolah bumi itu sendiri ikut menyembuhkan. Dadan berteriak, keris di tangannya meledak jadi abu. Ajian getih lulumpatan pecah berantakan, dan tubuhnya terpental, terbebas dari lilitan kabut hitam. Ia jatuh tersungkur, gemetar hebat, darah keluar dari hidung dan telinganya. Tapi kali ini, bukan darah ajian, melainkan darah manusia biasa. Ia menatap Jagalarat, napasnya tersengal. "Ajari aku, Kek, aku lelah jadi binatang." Jagalarat menunduk dan menyentuh kepala Dadan. "Kalau kau benar-benar ingin belajar, kau harus siap jadi tanah, diinjak, diludahi, tapi tetap memberi kehidupan." Tangan tuannya bergetar saat ia menyalurkan energi penyembuh ke tubuh Dadan. Awan hitam di langit astral mulai tersibak. Tanah kembali padat, gerbang kedua perlahan menutup, dan ranah ajian mulai lenyap, membawa mereka kembali ke dunia nyata. Pasar Cibatu yang tadi porak-poranda, kini perlahan tenang. Matahari mulai menembus kabut, dan suara ayam kembali terdengar. Di tengah reruntuhan, Dadan dan Jagalarat berdiri berdampingan. Bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama menyadari, kekuatan sejati bukan pada ajian, tapi pada pilihan untuk hidup dengan hati. Pasar Cibatu yang dulu dipenuhi suara teriakan dan ketakutan kini perlahan berubah. Para pedagang mulai membuka lapak kembali, meski bekas reruntuhan masih menyisakan luka. Di tengah riuh rendah itu, Dadan berdiri dengan langkah perlahan, bukan sebagai preman kebal yang menakutkan, melainkan sosok baru yang belum sepenuhnya dikenal. Wajahnya masih kasar, tapi matanya memancarkan ketenangan yang asing bagi banyak orang. Jagalarat menyusul di belakangnya, membawa gerobak cilok yang sudah berdebu, tanda kembalinya sang kakek penjual legendaris. Hari ini, Dadan bukan lagi penguasa pasar yang ditakuti, tapi murid yang harus belajar lebih banyak, ucap Jagalarat sambil tersenyum tipis. Namun, tak semua orang bisa menerima perubahan itu. Beberapa pedagang menatap tajam, menahan amarah dan rasa tidak percaya. Tiba-tiba, seorang pemuda dari kerumunan melangkah maju. "Dadan, kau pikir kami mudah melupakan apa yang kau lakukan? Pala, kekerasan, dan ajianmu yang bikin pasar ini hampir hancur." Suaranya penuh kebencian, membuat suasana menjadi tegang. Dadan menatap pemuda itu dengan tenang, mengangkat tangan untuk meminta diam. "Aku bukan orang yang sama. Aku belajar, aku ingin berubah," jawabnya pelan namun penuh keyakinan. Jagalarat menaruh tangan di pundak Dadan, memberi kekuatan tambahan. Perubahan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari tindakan. "Bukalah jalan dengan sikap, bukan dengan kekerasan," katanya. Dadan mengangguk, lalu berjalan ke tengah pasar, mengambil sebatang tusuk cilok dari gerobak Jagalarat. Ia menggigitnya perlahan, lalu mengulurkan kepada pemuda itu sebagai tanda damai. Para pedagang mulai berbisik-bisik, ragu-ragu namun tergerak oleh keberanian Dadan. Seorang ibu tua yang dulu ketakutan bahkan maju, mengelus kepala Dadan, "Kalau kau benar-benar berubah, jangan sia-siakan kesempatan ini." Dadan tersenyum tipis, merasa beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Ia tahu, penebusan bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan yang panjang. Namun bayangan masa lalu tak pernah jauh. Dari sudut pasar, muncul kelompok preman muda yang masih loyal pada Dadan versi lama. Mereka mengawasi, bersiap menguji sejauh mana perubahan sang pemimpin mereka. Dadan sadar, jalan ini akan penuh ujian. Bukan hanya aku yang harus berubah. Mereka pun harus belajar, pikirnya. Ia menatap Jagalarat dengan tekad baru. Langit mulai cerah, sinar matahari menembus sela-sela daun pohon yang bergoyang pelan.
Pasar Cibatu perlahan bangkit dari kelam, seperti menunggu babak baru dalam sejarahnya. Di bawah langit itu, Dadan dan Jagalarat berdiri bersama, simbol harapan bagi masa depan yang tak lagi didominasi oleh kekerasan, tapi oleh keteguhan hati dan kebijaksanaan. Pasar Cibatu mulai bergeliat dengan aktivitas baru, tapi bayang-bayang masa lalu Dadan Sunaria belum hilang. Di balik tumpukan kayu dan lapak-lapak kecil, suara bisik-bisik gelap mulai merebak. Preman-preman muda yang dulu setia padanya kini berkumpul dalam lingkaran rahasia, merencanakan langkah mereka untuk menggagalkan perubahan sang mantan bos. Mereka melihat Dadan yang sekarang sebagai pengkhianat, dan tidak akan membiarkan begitu saja. Suatu malam, saat langit gelap dan hanya diterangi lampu petromak yang redup, suara ketukan keras menggema di depan gerobak cilok Jagalarat. Dadan membuka pintu kecilnya, dan di sana berdiri seorang pria bertato dengan tatapan tajam. "Dadan, kau pikir bisa kabur dari masa lalu? Kita belum selesai," katanya dingin. Pria itu adalah Riko, tangan kanan Dadan yang dulu menjadi penguasa bayangan di pasar. Dadan menghela napas panjang. "Riko, aku sudah berubah. Jangan bawa-bawa nama kita ke jurang kehancuran lagi," katanya tegas. Tapi Riko hanya tertawa sinis. "Kau lemah sekarang. Kita butuh kekuatan, bukan belas kasihan. Kalau kau tak mau ikut, kami akan buat kau ikut, entah suka atau tidak." Suara ancaman itu menusuk ke dalam hati Dadan, membangkitkan ingatan lama yang mulai tertutup. Jagalarat yang mendengar percakapan itu keluar dari balik gerobak dengan tatapan serius. "Dadan, mereka bukan hanya ingin mengambil alih pasar. Mereka ingin mengembalikan kegelapan yang kau lawan. Kau harus siap menghadapi mereka." Suara kakek itu penuh peringatan, menyadarkan Dadan bahwa pertarungan sejati belum usai. Keesokan harinya, Dadan mengumpulkan beberapa pedagang yang sudah mulai percaya padanya. Ia berbicara di tengah lapangan pasar, suara penuh semangat namun dipenuhi kewaspadaan. "Kita harus bersatu, bukan hanya melawan preman, tapi melawan kegelapan yang mencoba menguasai kita. Aku tak mau kalian hidup dalam takut seperti dulu." Kata-katanya menggugah, meski masih banyak yang ragu. Namun, ketegangan makin terasa saat Riko dan kelompoknya mulai menebar teror. Lapak-lapak pedagang yang menolak tunduk tiba-tiba dibakar, dan beberapa pedagang ditemukan terluka dengan pesan, "Ingat siapa penguasa pasar ini." Pasar Cibatu kembali diliputi ketakutan, dan wajah-wajah bersahabat berubah menjadi waspada dan cemas. Dadan merasakan darah ajian lama bergejolak dalam tubuhnya, godaan untuk kembali ke kekuatan gelap itu. Tapi ia menahan diri, menatap Jagalarat yang berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh harap. "Aku tidak akan kembali ke jalan itu," bisiknya. "Aku ingin berjuang bukan dengan dendam, tapi dengan hati." Bayang-bayang lama semakin menebal, dan di malam sunyi, Dadan tahu bahwa babak baru pertempuran akan segera dimulai. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya ada pasar yang mulai percaya, dan seorang guru tua yang mengajarkan lebih dari sekadar ajaran tentang hidup dan kemanusiaan. Dadan berdiri di tengah lapangan pasar, matanya menyapu setiap sudut dengan tajam. Setelah serangkaian teror dari Riko dan gengnya, ketegangan menggantung berat di udara. Para pedagang yang dulu takut kini mulai berkumpul, membentuk barisan kecil sebagai benteng pertahanan. "Pasar ini bukan milik satu orang, tapi milik kita semua," tegas Dadan, suaranya penuh tekad. "Kalau kita bersatu, tidak ada yang bisa mengacak-acak tempat ini lagi." Jagalarat berdiri di sampingnya, membawa tongkat kayu tua yang seolah menyimpan ribuan cerita. "Kau sudah berjalan jauh, Dadan. Tapi kini saatnya menghadapi musuh yang paling berat. Aku akan membantumu dengan ilmu rengkah gunung yang kumiliki. Tapi ingat, kekuatan sejati ada pada hati yang tidak pernah menyerah." Senyumnya penuh keyakinan, menguatkan semangat yang mulai rapuh. Persiapan dimulai. Mereka membangun jebakan di lorong-lorong pasar, mengumpulkan batu dan kayu untuk pertahanan darurat. Dadan mengajari para pedagang cara melindungi diri tanpa harus berkelahi, menggunakan strategi dan kecerdikan, bukan kekuatan brutal. "Jangan biarkan amarahmu menguasai," katanya. "Kita harus menang tanpa mengorbankan jiwa kita." Malam datang membawa gelap yang pekat dan suara-suara langkah yang tidak diundang. Riko bersama anak buahnya mulai menyerbu. Teriakan dan suara benturan memenuhi udara. Tapi pasar bukan lagi medan kosong untuk mereka. Para pedagang yang dipimpin Dadan dan dibimbing Jagalarat bertempur dengan semangat membara, menggunakan jebakan dan strategi yang sudah disiapkan. Dalam keriuhan itu,
Dadan bertarung langsung dengan Riko. Tubuh mereka beradu dalam pertarungan brutal yang dipenuhi amarah dan luka lama. Namun, kali ini Dadan berbeda, dia bertarung bukan dengan kebencian, melainkan dengan tekad untuk melindungi, untuk membangun masa depan. Setiap pukulan yang ia lepas adalah janji untuk pasar yang damai. Jagalarat di sisi lain berhadapan dengan anak buah Riko yang mencoba menyerang gerobaknya. Dengan tongkatnya, ia memukulkan tenaga ajian yang membuat para penyerang terhuyung dan mundur. Suaranya mengalun dalam mantra, memperkuat semangat para pejuang pasar. Ini rumah kita, dan kita akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Pertempuran sengit itu berlangsung, hingga fajar menyingsing. Ketika cahaya matahari mulai menembus kabut, suara teriakan dan benturan mereda. Riko dan anak buahnya terpaksa mundur, luka dan kekalahan menyelimuti mereka. Pasar Cibatu berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya, dengan hati yang mulai pulih dan semangat yang menggelora. Dadan menghela napas panjang, menatap langit yang mulai cerah. Ini baru permulaan, katanya pelan pada Jagalarat. Mereka akan kembali, dan kita harus selalu siap. Jagalarat mengangguk, dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Di bawah langit pagi itu, Pasar Cibatu menjadi simbol pertahanan, bukan hanya dari premanisme, tapi dari kegelapan yang mengintai masa depan. Malam itu, di sebuah sudut pasar yang telah tenang, Jagalarat membawa Dadan ke dalam gubuk kecil penuh dengan aroma dupa dan suara bisikan angin. Ini bukan sekadar ilmu, Dadan. Rangka gunung adalah warisan leluhur yang mengajarkan keseimbangan antara kekuatan dan hati, kata Jagalarat sambil menatap dalam ke mata muridnya. Tubuh Dadan masih terasa lelah, tapi matanya penuh rasa ingin tahu dan tekad yang membara. Jagalarat mulai mengajarkan mantra-mantra kuno yang sudah terlupakan oleh banyak orang. Setiap kata yang terucap seperti menggetarkan tanah di bawah mereka, mengalirkan energi yang sulit dijelaskan. Ilmu ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Kekuatan bukan hanya ada di tubuh, tapi di dalam jiwa yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, bisik Jagalarat penuh makna. Dadan merasakan getaran energi yang berbeda dari ajian getih lulumpatan yang dulu ia kuasai. Rangka gunung mengalir lembut namun kuat, membawa kesejukan di hati dan ketegasan dalam pikiran. Tubuhnya yang dulu tegang dan penuh amarah kini mulai menemukan ritme yang baru, seperti arus sungai yang tenang tapi tak terbendung. Latihan demi latihan membuat Dadan semakin memahami arti sebenarnya dari ajian itu. Jagalarat mengajarkannya untuk mendengarkan suara alam, merasakan denyut tanah, dan menenangkan gelombang darah yang selama ini mengguncang pikirannya. Kau harus bisa berdamai dengan bayanganmu sendiri, sebelum berdamai dengan dunia, ucap Jagalarat dengan tegas. Suatu malam, Dadan bermimpi tentang gunung besar yang membelah langit, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan. Di puncak gunung itu berdiri sosok wanita berwajah lembut namun penuh kekuatan, memberikan senyum penuh kasih. Itulah Rengkah Gunung, Dadan. Simbol kekuatan yang mengalir dari cinta dan pengorbanan, terdengar suara Jagalarat mengiringi mimpi itu. Hari-hari berlalu, dan Dadan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa takut yang dulu menguasai pasar berganti menjadi keberanian yang tenang. Ia tidak lagi menggunakan kekerasan sebagai jawaban, tapi kebijaksanaan sebagai pelindung. Setiap langkahnya kini seperti langkah seorang pria yang telah menemukan tujuan hidup. Jagalarat tersenyum penuh bangga saat melihat muridnya berubah. Kau bukan hanya pewaris ilmu, tapi juga harapan pasar ini. Jangan pernah lupa, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk mengasihi, bukan menghancurkan. Kata-kata itu menancap dalam hati Dadan, menjadi pilar baru dalam kehidupannya. Di bawah cahaya rembulan, Dadan berdiri di tengah pasar yang sunyi, merasakan denyut tanah dan angin malam. Ia tahu, perjalanan ini belum usai, tapi dengan warisan Rengkah Gunung dalam dirinya, ia siap menghadapi segala tantangan yang datang, bukan sebagai preman, tapi sebagai pelindung sejati pasar Cibatu. Kedamaian pasar Cibatu yang baru saja terjalin mulai terguncang oleh kabar buruk. Beberapa pedagang melaporkan barang dagangan mereka hilang tanpa jejak, dan bayangan-bayangan mencurigakan muncul di sudut-sudut gelap pasar. Dadan merasakan kegelisahan yang mengalir di dalam dirinya, seperti jejak kegelapan lama yang perlahan merayap. Kembali, mengancam cahaya yang sudah mulai tumbuh. Jagalarat yang telah mengamati situasi berkata, ini bukan sekadar pencurian biasa, Dadan. Ada kekuatan gelap yang mencoba memecah belah kita dari dalam. Kau harus waspada, karena musuh-musuh lama tidak pernah benar-benar pergi. Suaranya berat, penuh peringatan yang membuat Dadan semakin teguh untuk menjaga pasar.
Malam harinya, Dadan mengitari pasar dengan langkah hati-hati. Setiap sudut yang dilewati seolah menyimpan rahasia kelam. Dalam diam, ia mencoba mendengarkan getaran tanah, memanggil energi rengkah gunung yang kini mengalir dalam dirinya. Namun, ada sesuatu yang membuat energi itu terasa berat, seperti ada perlawanan dari dalam kegelapan itu sendiri. Tiba-tiba dari balik bayang-bayang muncul sosok yang tak asing, seorang pria berwajah keras dan mata penuh kebencian. "Kau pikir ilmu rengkah gunung bisa melindungimu?" sindir pria itu dingin. "Aku kembali bukan hanya untuk merebut pasar, tapi untuk menghancurkan semua yang kau bangun." Dadan mengenali sosok itu, musuh lama yang dulu sempat kalah darinya, kini datang dengan dendam membara. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Namun, kali ini Dadan lebih bijak, menggunakan ilmu rengkah gunung untuk menenangkan dan menghindar, bukan hanya menyerang. Kegelapan itu ada di luar, tapi juga dalam diri kita. "Aku tak akan membiarkan bayang-bayang itu menguasai," ucap Dadan dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Jagalarat muncul di samping Dadan, membawa aura ketenangan yang membuat musuh mereka sejenak terdiam. "Ingat, kegelapan itu bisa dikalahkan dengan cahaya yang tak pernah padam," katanya. Bersama, mereka menghadapi ancaman yang berusaha meruntuhkan kedamaian dengan kekuatan ajian dan kebijaksanaan. Setelah pertarungan usai, musuh itu menghilang ke kegelapan malam, meninggalkan ancaman yang masih menggantung. Dadan menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal fisik, tapi juga peperangan batin yang harus ia menangkan. "Aku harus kuat, bukan untukku sendiri, tapi untuk semua yang mempercayai," bisiknya dalam hati. Pasar Cibatu kembali tenang, namun Dadan tahu jejak kegelapan belum hilang. Ia menatap langit malam, mencari kekuatan dalam diam dan doa. Pertarungan sesungguhnya belum usai, dan jalan menuju kedamaian masih panjang, namun dengan warisan rengkah gunung dan tekad yang membara, ia siap menghadapi segala gelap yang mencoba menelan harapan. Matahari mulai menyibak kabut pagi di Pasar Cibatu, menandai babak baru setelah malam-malam penuh pergolakan. Dadan berdiri di tengah lapangan, wajahnya penuh tekad namun damai. Seluruh pedagang berkumpul, menanti kata-katanya yang akan menjadi simbol perubahan dan harapan. "Pasar ini adalah rumah kita," suara Dadan menggelegar, "bukan tempat untuk takut dan teror. Kita sudah melewati gelap, sekarang saatnya menyalakan cahaya." Jagalarat berdiri di samping Dadan, menatap ke arah kerumunan dengan senyum penuh bangga. "Ilmu rengkah gunung mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati adalah keseimbangan antara hati dan jiwa. Kalian semua adalah bagian dari kekuatan itu." Kata-kata bijak kakek itu membakar semangat yang selama ini terpendam dalam dada para pedagang. Namun, kedamaian yang diharapkan tidak datang tanpa ujian terakhir. Dari balik bayang-bayang muncul sosok Riko, tangan kanan Dadan yang dulu mengkhianati mereka semua. Wajahnya penuh amarah, tapi juga ada respek samar. "Dadan, kau telah berubah. Aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk menebus kesalahan," katanya dengan suara berat. Dadan menatap Riko lama, menyadari bahwa pertempuran terbesar bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga menyembuhkan luka lama. Dengan tangan terbuka, ia mengajak Riko untuk bergabung kembali membangun pasar. "Kita semua pernah tersesat, tapi bukan berarti kita tak bisa kembali," ujarnya. Para pedagang terdiam, merasakan harapan baru yang terbit. Dengan bergabungnya Riko, pasukan yang dulu pecah kembali bersatu. Mereka membangun pasar bersama, membasmi sisa-sisa kekerasan dan ketakutan yang masih mengintai. Dadan dan Jagalarat mengajarkan ajian rengkah gunung kepada para pedagang, menjadikan pasar bukan hanya tempat berjualan, tapi benteng persatuan dan ketentraman. Hari-hari berikutnya dipenuhi kerja keras dan tawa yang mulai menggantikan suara amarah. Pasar Cibatu perlahan berubah menjadi tempat yang hangat, penuh persaudaraan. Dadan merasa beban berat di pundaknya mulai terangkat, digantikan oleh rasa syukur dan harapan baru. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi kini ia tidak lagi berjalan sendirian. Ketika senja tiba, Dadan dan Jagalarat duduk di tepi pasar, menikmati hembusan angin yang membawa aroma rempah dan tawa anak-anak. "Ini fajar baru, Dadan. Pasar ini dan kita semua diberi kesempatan untuk mulai lagi," kata Jagalarat. Dadan mengangguk, matanya menatap langit jingga dengan penuh keyakinan. "Ini baru permulaan, tapi aku yakin kita bisa menjaganya." Fajar baru Pasar Cibatu bukan hanya tentang pergantian hari, tapi tentang bangkitnya sebuah komunitas yang kuat, damai, dan penuh harapan. Dengan ajian rengkah gunung mengalir dalam jiwa mereka, mereka siap menghadapi masa depan,
bersama-sama sebagai satu keluarga besar yang tak mudah tergoyahkan. Malam merayap lembut ke seluruh sudut pasar Cibatu, namun bayang-bayang masa lalu masih menghantui pikiran Dadan. Di balik keberhasilan dan kedamaian yang mulai tumbuh, ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia duduk sendirian di gubuk Jagalarat, menatap kosong ke arah bara api kecil yang menghangatkan tubuh mereka. Jagalarat memecah kesunyian, "Dadan, semua yang kita bangun ini tidak hanya tentang pertempuran fisik. Kadang, musuh terberat adalah diri kita sendiri yang enggan melepaskan masa lalu." Kata-kata kakek itu mengalir lembut, membuka ruang dalam hati Dadan untuk menerima. Kenangan tentang keluarganya yang hilang dan masa lalunya yang keras kembali menyelimuti pikirannya. Dadan sadar bahwa kemarahan dan kebencian yang dulu membara adalah beban yang harus ia lepaskan agar bisa benar-benar bebas. "Aku ingin berubah, tapi bayang-bayang itu terus mengikatku," ucap Dadan lirih. Jagalarat mengulurkan tangannya, "Ilmu rengka gunung bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang pengampunan dan penerimaan. Kau harus belajar memaafkan, bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri." Pelan-pelan, Dadan mulai merasakan ketenangan yang selama ini sulit diraih. Mereka menghabiskan malam itu dengan meditasi dan ritual kecil, menghubungkan diri dengan energi alam dan leluhur. Dadan merasakan seolah beban berat yang menekan dadanya mulai terangkat, dan udara malam membawa kesegaran baru dalam jiwanya. "Ini langkah pertama menuju kebebasan sejati," kata Jagalarat. Keesokan harinya, Dadan keluar dari gubuk dengan wajah yang lebih tenang dan senyum yang menguatkan. Ia tahu perjalanan untuk benar-benar merdeka dari masa lalu belum usai, tapi kini ada harapan yang menyala di dalam dirinya. Pasar Cibatu dan semua orang di dalamnya layak mendapatkan pemimpin yang utuh dan kuat. Di tengah pasar, ia menemui para pedagang dan sahabatnya, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal ilmu dan keberanian, tapi juga hati yang mampu menerima dan memaafkan. Dadan mengangkat tangan, memimpin doa bersama, sebuah simbol dari awal yang baru, bukan hanya untuk pasar, tapi juga untuk dirinya sendiri. Pasar Cibatu di Garut selalu ramai sejak fajar menyingsing. Para pedagang membuka lapak dengan semangat, sementara para ibu-ibu mulai tawar-menawar harga dengan suara cempreng yang menggema. Tapi di balik hiruk-pikuk kehidupan pasar, ada ketakutan yang mengendap di dada setiap pedagang. Mereka menyambut hari bukan hanya dengan harapan mendapat rezeki, tapi juga dengan was-was akan kedatangan satu sosok, Dadan Sunarya. Dadan bukan nama asing di telinga warga Cibatu. Bertubuh kekar, bertato harimau di lengan kanan, dan selalu mengenakan jaket kulit meski matahari menyorot terik. Wajahnya keras, dengan bekas luka melintang di pipi kiri, kenangan dari duel berdarah melawan preman luar kota yang kini hanya tinggal nama. Tapi bukan itu yang membuat Dadan ditakuti. Konon, ia kebal terhadap bacokan, tembakan, bahkan paku sekalipun. Sering terdengar kabar bahwa golok hanya membuat kulitnya tergores seperti daun terkena angin. Pagi itu, langkah Dadan terdengar berat, menapak di lorong sempit antara kios sayur dan lapak ayam potong. Suara langkahnya disertai denting rantai besi yang melilit pergelangan tangannya. Setiap kali ia lewat, para pedagang menunduk cepat, pura-pura sibuk menata barang. Suasana pasar yang semula riuh mendadak hening, seolah ada malaikat maut yang sedang berkeliling memilih mangsa. "Mana setoran minggu ini, Mang Usep?" tanyanya pelan namun mengandung ancaman. Usep, pedagang tempe tua yang tulangnya sudah tak sekuat dulu, segera menyerahkan uang lusuh dari saku celananya. Tangan Usep gemetar saat menyodorkannya. "Maaf, Kang, minggu ini sepi pembeli." Dadan menatapnya tajam, lalu tertawa pelan, sinis. "Sepi, berarti harusnya lo makin semangat bayar, biar gue jaga pasar ini tetap aman. Jangan sampai ada yang jualan tapi lupa bersyukur." Ia mencengkeram kerah baju Usep dan mengguncangnya pelan, cukup untuk menggetarkan jiwa lelaki tua itu. Pedagang lain hanya bisa melihat dari kejauhan, tak berani campur tangan. Ketakutan telah menjadi bagian dari nafas mereka. Di sudut pasar, seorang ibu penjual bumbu dapur meneteskan air mata. Ia tahu, jika terus begini, mereka akan habis bukan karena dagangan tak laku, tapi karena dicekik perlahan oleh tangan besi Dadan. Tapi siapa yang bisa melawan? Polisi, mereka pun hanya datang kalau ada mayat. Warga, mereka lebih memilih diam, karena nyawa tak bisa diganti. Meski keras dan garang, Dadan tak pernah merasa bersalah. Dalam pikirannya, ia hanyalah menagih hak. Baginya, pasar ini miliknya, bukan secara hukum, tapi secara kekuasaan.
Ia merasa dunia mengajarkan satu pelajaran, siapa yang kuat, dia yang menang. Dan Dadan adalah pemenang. Ia adalah hukum. Ia adalah ketakutan itu sendiri. Namun pagi itu, saat ia berjalan meninggalkan lorong dan menyulut rokoknya, matanya menatap sesuatu yang tak biasa, sebuah gerobak cilok reyot berdiri di bawah pohon waru tua. Di baliknya, seorang kakek berambut putih tengah duduk tenang, seperti tak terganggu oleh aura kehadirannya. Dadan menyipitkan mata, belum pernah ia melihat kakek itu sebelumnya. Dan anehnya, ia merasa sedikit gelisah, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari hanya sekadar menatap seorang tua penjual cilok. Langit pagi mulai menghangat, tapi hawa pasar tetap tegang sejak Dadan Sunaria berkeliling. Namun pandangan Dadan tertahan pada satu titik, gerobak cilok tua yang berdiri tenang di sudut dekat pohon waru. Gerobaknya tak mencolok, bahkan terkesan reot dan penuh tambalan seng. Namun yang lebih mencuri perhatian Dadan adalah sosok di belakangnya, seorang kakek renta, duduk bersila di bangku kecil, mengupas bawang dengan perlahan dan penuh kesabaran. Tak ada ketakutan di wajahnya. Tidak ada kecemasan seperti pedagang lain. Justru sorot matanya menatap lurus ke arah Dadan, tenang, tajam, dan hening. Dadan berhenti, sejenak, untuk sesaat, waktu seakan membeku. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tapi ada sesuatu dalam sorot mata si kakek yang membuat dadanya sesak. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan mendongak sombong, menghembuskan asap rokok ke udara. "Heh, kakek baru buka lapak, tapi gak izin dulu?" Tanyanya dengan nada menggertak. Kakek itu mengangguk pelan, senyumnya ramah, nyaris seperti seorang guru menyapa muridnya yang nakal. "Iya, nak, baru semalam datang. Maaf ya kalau belum sempat sapa-sapa," ucapnya. Suaranya serak namun dalam, seperti air mengalir di bebatuan tua. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa terganggu, memutar cilok di kuah mendidih yang harum aromanya menyebar pelan ke seluruh sudut pasar. "Pasar ini ada yang ngatur, Kek," ucap Dadan, suaranya mulai berat. "Gak ada yang jualan di sini tanpa bayar. Ini bukan tempat gratis." Ia melangkah lebih dekat, mencoba menunjukkan kekuasaan yang selama ini membuat semua orang tunduk. Tapi si kakek hanya mengangguk lagi, lalu mengulurkan satu tusuk cilok dengan tangan gemetar namun mantap. "Coba dulu, nak, nanti baru kita omongin soal bayar-bayaran." Dadan menyipitkan mata. Ini pertama kalinya ada yang menanggapi ancamannya dengan cilok. Tapi ia mengambil tusuk itu, bukan karena tertarik, tapi karena gengsinya menuntutnya untuk membuktikan bahwa tak ada yang bisa membuatnya mundur. Ia menggigit satu bulatan cilok, dan mendadak terdiam. Ada rasa aneh, bukan hanya dari bumbu kacang yang kaya dan pedas, tapi seperti ada getaran halus yang mengalir ke lidahnya, merambat ke dadanya, menyentuh sesuatu di dalam yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa detik kemudian, Dadan melempar tusuk cilok itu ke tanah. "Rasanya enak, tapi bukan itu urusannya. Gue gak peduli lo siapa, Kek. Besok gue datang lagi. Kalau gak ada uang keamanan, gerobak lo gue tendang sampai ke gat." Ancamnya sambil menyeringai. Tapi saat ia melangkah pergi, ada rasa nyeri aneh di telapak kakinya. Seolah-olah tanah yang dipijaknya menolak kehadirannya. Kakek itu menatap punggung Dadan dengan mata yang mulai berkabut. "Nak, yang kau sebut keamanan, kadang adalah ketakutan yang menyamar," gumamnya pelan, seolah berkata pada dirinya sendiri, atau mungkin pada bumi yang mendengarkan. Di balik tubuh rapuhnya, seakan tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penjual cilok keliling. Di balik awan yang bergulung perlahan di atas pasar Cibatu, angin berembus dengan bau tanah basah. Hari itu, sesuatu telah berubah. Seorang kakek tua dengan gerobak cilok sederhana telah tiba. Dan tanpa banyak kata, ia membawa serta getar kekuatan lama, kekuatan yang selama ini tertidur di dalam tanah, menunggu saat untuk bangkit kembali. Malam turun di pasar Cibatu dengan lampu-lampu temaram yang menggantung lesu di atas lapak-lapak kosong. Bau sisa ikan asin, cabai busuk, dan tanah basah menyatu jadi aroma khas pasar yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hidup darinya. Namun malam itu, suasana lebih sunyi dari biasanya. Bisik-bisik pedagang membicarakan hal yang tak biasa, tentang Dadan yang terlihat bingung, bahkan sedikit limbung, setelah mencicipi cilok si kakek. Sebuah tanda yang mereka anggap sebagai awal dari sesuatu yang besar. Pagi berikutnya, Dadan datang lebih cepat dari biasanya. Kali ini ia tidak sendiri, tetapi ditemani 3 anak buahnya, Ujang Kaleng, si kurus dengan belati tersembunyi, Ipul Ganas, tukang pukul bertubuh besar, dan Jabrik,
yang selalu tertawa dalam kekacauan. Mereka berjalan beriringan, seperti kawanan anjing liar yang mencium bau perlawanan. Di tangan Dadan sudah tergenggam sebatang tongkat besi panjang, benda yang biasa ia gunakan untuk menghancurkan gerobak pedagang